Undang-undangnya membolehkan. Kita bisa menggugat PLN. Tapi selama ini Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Langsung saja dari Bono. Mau tanya dong, kalau listrik sering mati di rumah, apakah kita bisa minta ganti rugi? Kalau bisa, bagaimana caranya? Terima kasih. ya, listrik mati dan menyebabkan kerusakan-kerusakan itu juga banyak. Jadi sebenarnya listrik mati kemudian menimbulkan kerusakan, ya AC-nya rusak, kulkasnya rusak, kemudian TV-nya rusak dan lain sebagainya. Itu berdasarkan aturan perundang-undangan bisa dilakukan gugatan terhadap PLN. Karena kita melakukan pembayaran tetapi pelayanannya tidak baik dan kemudian mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang kita alami. Masalahnya adalah di dalam setiap gugatan yang kita ajukan, gugatan itu dinyatakan kalau Anda mendalilkan, Anda diberikan kewajiban untuk membuktikan. Maka saya harus mampu untuk membuktikan bahwa akibat sering matinya listrik inilah menyebabkan TV-nya saya rusak, menyebabkan kulkasnya saya rusak, menyebabkan elektronika saya rusak. Nah, untuk menghadirkan itunya yang susah. Oleh karena itu masyarakat itu enggan untuk menggunakan haknya mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan negeri. Undang-undangnya membolehkan. Kita bisa menggugat PLN. Tapi selama ini masyarakat tidak pernah menggunakan itu untuk menggugat PLN karena membuktikannya susah. Itu alasannya juga dipakai bermacam-macam, alasan jaringan rusak dan lain sebagainya lah. Tetapi kewajiban daripada PLN tidak boleh ada keseringan jaringan rusak. Itu pun harus dibuktikan dengan keterangan ahli ya. Tinggal ahlinya ini mampu tidak, mau tidak untuk memberikan keterangan di muka sidang. Untuk memenuhi bukti itu sehingga hakim dapat memberikan vonis kepada PLN, kemudian PLN ini akan merubah pelayanannya menjadi lebih baik kepada masyarakat. Saya itu beruntung, dulu tinggal di Semarang Indah sini, itu hampir setiap seminggu sekali itu listriknya mati. Sekarang saya tinggal di kompleks PLN, listrik nggak pernah mati. Jadi kebetulan ada yang jual rumah, rumahnya daerahnya kompleks PLN. Tidak pernah mati sama sekali, mau hujan, kilat, guntur, ndak mati. Tapi kalau di Semarang Indah, guntur, kilat, listrik mati. Anda bisa bayangkan itu. Jadi saya pikir aturan undang-undangnya ada, hanya tinggal mau memanfaatkannya itu kapan dan siapa itu yang. Baik. Karena kosnya juga mahal dan membuktikannya susah. Pak Berat ada tambahan, Pak? Ya, menggunakan seperti dikatakan Pak Yosuf, menggunakan ruang hukum yang disediakan oleh undang-undang untuk menuntut itu tidak rasional. Biaya untuk beracara di pengadilan saja itu jauh lebih besar dari barang yang rusak. Betul. Dari kerugian yang kita derita. Gitu. Jadi mestinya ada kewajiban serta merta, jangan pakai lewat prosedur hukum. Prosedur hukum hanya melipat gandakan penderitaan orang yang rugi dengan pembiayaan di pengadilan lagi. Sangat tidak rasional, sama sekali tidak rasional. Prinsipnya adalah kalau Anda melalaikan kewajiban, Anda wajib serta merta mengganti kerugian derita oleh rakyat. Karena rakyat membayar loh daya listrik. Jadi kalau daya listriknya mati 1 jam, harusnya dibayar, diperhitungkan. Tinggal saja diperhitungkan oleh teknisi atau oleh ahli khusus yang menghitung kerugian daya 1 jam berapa, PLN membayar gitu. Kalau kita analogkan dengan time is money, kalau di negara-negara maju itu, kalau saya janjian sama dokter jam 3, kemudian dokternya terlambat 15 menit, dokternya yang harus bayar ke saya. Tanpa harus hitung-hitungan apa lagi, bayar sekian untuk 3 jam. Begitu juga saya, kalau saya terlambat 15 menit, saya bayar kepada dokter itu. Begitulah modelnya paling bagus. Jangan pakai prosedur hukum segala, karena itu mahal sekali. Membayar pengacara aja mahal. Ya, baik. Sudah cukup jelas jawaban dari Pak Yosuf dan juga Pak Berat.